Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Apakah Anda atau orang yang Anda kenal sedang mengkonsumsi vitamin D3, apalagi yang dosis tinggi, misalkan 5.000 unit atau 10.000 unit? Nah, banyak orang belum tahu ternyata vitamin D3 yang berlebihan, apalagi kalau dosisnya besar dan dikonsumsi setiap hari, itu risiko tinggi. Satu, bisa merusak ginjal, dua, bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, pengen tahu bagaimana mekanismenya dan gimana caranya mencegahnya? Apakah kita perlu vitamin D3 atau nggak usah? Kita simak sampai selesai dan kita akan bahas sampai tuntas. Jangan sampai salah paham. Ayo kita mulai. Nah, pertama kita harus tahu dulu vitamin D3 dan hubungannya dengan kalsium. Jadi kalau vitamin D3 itu salah satunya fungsinya meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Jadi kalau kita banyak vitamin D, itu kalsium yang kita makan dari makanan apapun akan masuk ke dalam darah kita dalam jumlah yang besar. Nah, D3 itu sebenarnya diubah menjadi bentuk aktifnya atau kalsitriol. Kalsitriol ya D3 itu ya. D3 itu yang mengatur kadar kalsium dalam darah. Salah satunya dengan meningkatkan penyerapan kalsium di usus dan mencegah supaya kalsiumnya tidak keluar lewat ginjal. Nah, apa yang terjadi kalau D3-nya tinggi, kalsium di darah juga tinggi. Namanya hiperkalsemia. Tapi D3 tidak selalu menyebabkan kalsium kita naik di darah ya, tidak selalu ya. Bisa juga kalsiumnya malah turun ya. Tapi yang jelas kalau vitamin D3-nya tinggi, kalsiumnya tinggi, itu risiko tinggi kalsiumnya bisa numpuk di pembuluh darah, malah bikin penyumbatan dan akhirnya bikin serangan jantung, stroke dan lain-lain. Makanya dibilang D3 itu bisa risiko tinggi menyebabkan kematian mendadak. Dan D3 juga tadi kalsiumnya tinggi, meningkatkan fosfat juga, akhirnya ginjal kita kewalahan, nggak bisa berfungsi dengan baik, dan akhirnya ginjalnya rusak. Banyak tuh kejadian yang banyak orang nggak tahu karena sering nonton YouTube atau TikTok atau apa gitu ya, terus dengar-dengar dari dokter di dalam atau di luar negeri yang bilang, banyak orang kurang vitamin D bagus untuk ini. Terus banyak yang sekarang trennya itu pada pakai dosis-dosis super besar ya, 5.000, 10.000, bahkan ada yang 50.000. Itu boleh kalau memang sudah dikonfirmasi kita kekurangan vitamin D3. Caranya kita periksa lab, oh memang vitamin D-nya rendah sekali ya. Jadi kita pakai suplemen. Tapi sekarang banyak orang nggak pakai periksa lab, langsung minum vitamin D dan dosisnya besar. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Gimana caranya untuk mencegah supaya tidak terjadi penyumbatan, kalsiumnya tidak numpuk di pembuluh darah adalah dengan yang seperti kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, adalah dengan tambahin vitamin K2. Jadi K2 itu peran penting juga untuk metabolisme kalsium. Dia memastikan kalsium yang ada di darah masuk ke tulang, masuk ke gigi, ke tempat yang seharusnya, yaitu tulang dan gigi, dan mencegah supaya tidak numpuk di tempat yang tidak seharusnya. Contohnya di persendian, di jaringan lunak, di otot, atau di pembuluh darah. Nah, kan tadi kita udah bahas kalau kalsiumnya numpuk di pembuluh darah itu bisa menyebabkan penyumbatan gitu. Nah, dengan K2 itu aktivasi dua protein utama di tulang. Satu, osteokalsin yang membuat tulang itu ya menggabungkan kalsium masukin ke dalam tulang, dan si K2 juga mengaktifkan protein GLA yang ada di pembuluh darah arteri sehingga kalsium yang ada di darah tidak numpuk di arteri. Jadi mencegah serangan jantung, mencegah stroke dan lain-lain. Nah, dua protein tadi yang di tulang dan di pembuluh darah itu sama-sama butuh vitamin K2. Nah, K2 sendiri ada jenisnya, satu MK4, satu lagi MK7. Nah, MK4 itu biasanya untuk organ, misalkan untuk otak, pankreas, arteri. Dan MK7 juga lebih lama kerjanya. Jadi kalau kita minum MK4 itu cepat dikeluarin lagi lewat ginjal atau lewat pembuangan lainnya. Sementara MK7 itu lebih lama bertahan di darah. Jadi kerja utamanya kalau MK7 itu di tulang dan pembuluh darah. Yang jelas dia mencegah penyumbatan dan meningkatkan massa tulang. Jadi tulangnya nggak keropos gitu ya. Nah, ada lagi nanti kalau MK7 sendiri ada bentuk cis, ada bentuk trans. Yang mana yang harusnya kita pakai yang bentuk trans? Ada yang jual suplemen MK7 itu bentuknya cis, ini yang kurang efektif ya. Jadi yang bentuk alami itu adalah MK7 dan trans. Jadi kalau Anda beli suplemen jangan sampai salah pilih. Dan banyak orang itu minum vitamin D dosis tinggi, tadi resikonya bisa gagal ginjal, resikonya bisa serangan jantung karena penumpukan kalsium. Anda mungkin pernah periksa kalsium score, terus kok
sekarang kalsium skornya bukannya turun malah naik karena vitamin D3 dan penggunaan kalsium. Jadi apalagi kalau dua-duanya, itu banyak sekali saya menemukan pasien juga sudah usia misalkan 60 atau udah 50 ke atas, itu sama dokternya dikasih vitamin D3, terus dia ke dokter lain dikasih suplemen kalsium. Nah, dua-dua vitamin ini masuk bersamaan, itu menyebabkan penumpukan kalsium, tapi bukan di tulang masuknya, tapi masuknya di pembuluh darah. Akhirnya jadi penyumbatan, kalsium skor Anda naik gitu, naiknya tinggi. Itu sering terjadi. Nah, untuk mencegah tadi, sebaiknya masukin vitamin K2. Jadi, hitungannya adalah kalau setiap 5.000 unit misalkan, itu 10-nya atau 50 mikrogram itu K2. Jadi kalau misalkan ada 5.000, D3-nya usahain dapat K2-nya 50 mikrogram untuk mengurangi efek tadi yang kita sebutkan, penyumbatan pembuluh darah dan lain-lain. Kalau Anda pakai yang 10.000, usahain K2-nya 100 ya untuk mengurangi tadi efek penyumbatan dan lain-lain. Nah, tapi yang terbaik adalah sebelum Anda konsumsi vitamin D3, konsultasi dulu dengan dokternya, cek dulu labnya, lihat kondisi darah Anda. Berapa banyak kalsiumnya, berapa banyak vitamin D-nya. Kalau cukup, tidak perlu pakai suplemen. Jadi yang terbaik sebenarnya adalah Anda dapat dari makanan. Misalkan dari yang MK7 bentuk trans itu sebenarnya banyak di hewani. Misalkan daging, terus daging sapi yang grass fed, ya, terus keju, telur, terus ayam, ya. Pokoknya bagus itu. Ya, karena isinya K2. Nah, kalau D3-nya sendiri sebenarnya bisa juga didapat satu dari sumber hewani, ya. Banyak tuh ikan-ikanan, terus daging juga banyak D3-nya, telur juga ada gitu. Dan Anda bisa mengaktifasi vitamin D yang inaktif yang ada di kulit dari D2 menjadi D3. Caranya gimana? Berjemur di matahari, terutama matahari pagi. Itu lebih baik daripada misalnya kita mengandalkan dari suplemen. Nah, kapan kita pakai suplemen? Kalau kita sudah makannya udah bener, dietnya bagus, kena sinar matahari sudah, tapi masih kurang di darahnya, ya udah kita pakai suplemen. Tapi penggunaan suplemen juga ada limitnya. Jangan sampai kelewatan dari batas yang aman. Kalau melebihi batas aman itu tadi bisa risiko gagal ginjal, bisa risiko tadi penumpukan kalsium, Anda jadi serangan jantung atau stroke gitu. Kalau Anda nggak cukup dari makanan, nggak cukup dari sinar matahari, suplemen jadi penting. Dan ingat kalau Anda pakai D3, sebaiknya jangan pakai suplemen kalsium. Mulai dikurangin kalsiumnya, misalkan susunya atau apanya. Dan kalau Anda udah kalsium skornya tinggi, D3-nya sebaiknya jangan diminum karena akan meningkatkan kalsium skor Anda. Itu udah banyak ya. Tapi kalau belum, D3 mau pakai silakan, tapi usahain dibarengi dengan K2 untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan. Jadi penumpukan kalsium lain-lain bisa bikin serangan jantung, gagal ginjal, dan seterusnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jadi hati-hati, walaupun suplemen kayaknya harmless ya, tidak berbahaya gitu. Tapi ada batas aman yang tidak boleh dilewati. Jadi sebaiknya Anda konsultasi dulu dengan dokter, terutama untuk suplemen-suplemen yang dosisnya mega, yang besar gitu ya. Apalagi kalau Anda mau niatnya mau minum tiap hari, dok. Saya nonton YouTube video dari dokter dari Amerika atau dari Inggris. Iya, itu beda situasinya. Di sana, di daerah yang 4 musim, itu sering kali banyak orang itu kekurangan vitamin D3 karena sinar mataharinya kurang. Nah, kalau di Indonesia sendiri, vitamin D3 itu banyak juga yang kurang, terutama orang-orang yang memang nggak pernah kena sinar matahari. Biasanya orang yang tinggal di kota. Jadi berangkat kerja nggak kena matahari, pulang kerja juga nggak kena matahari, di tempat kerja juga selalu indoor gitu, nggak pernah keluar, nggak pernah kena sinar matahari. Jadi makanya banyak juga di Indonesia defisiensi vitamin D3. Tapi berapa besarnya suplemennya, terus sampai kapan makainya, itu sebaiknya Anda konsultasi dengan dokter. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.